Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Baiklah, di saat ini kita akan dihiburkan oleh firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 13, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-13. Tapi mendahului itu semua, marilah kita satu dalam doa, minta pimpinan Roh Kudus untuk menyertai kita dalam pembacaan kita di saat ini. Kita berdoa. Tritunggal Allah, Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, di saat ini Tuhan kami datang kepadamu dalam satu persekutuan jemaat GKP Teluk Jambe. Walaupun pada saat ini Tuhan, kami masih melakukan ibadah di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan Yesus selalu ada di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa di sorga, di saat ini Tuhan, kami akan mendengar sedikit daripada berita firman-Mu Bapa. Untuk itu kami memohon, kiranya Bapa mau artikan firman yang sebentar akan kami baca dan dengar ini, agar firman ini dapat tertanam dalam hati batin kami, dan dapat kami lakukan itu dalam hidup dan kehidupan kami, dari hari lepas ke hari. Berkati juga hamba-Mu yang sebentar akan memberitakan firman kebenaran-Mu ini ya Bapa, agar lewat pemberkatan serta curahan Roh Kudus-Mu, hamba dapat memberitakan firman kebenaran-Mu sesuai kehendak-Mu ya Tuhan. Bapa di sorga, inilah kami Tuhan, ampun salah dosa kami Bapa, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. 2 Korintus 13 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-13, yang mempunyai judul Salam. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam kepada seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikianlah pembacaan kita di saat ini. Kata Tuhan Yesus, alangkah berbahagia bagi kita semua yang mau mendengar firman ini, dan yang lebih terpenting lagi, mau melakukan itu dalam hidup dan kehidupan kita dari hari lepas ke hari. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita tadi 2 Korintus 13 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-13, dan yang menjadi tema dari renungan kita di saat ini, tegak dalam iman, hidup dalam damai sejahtera, dan lakukan kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita semua pasti berharap ingin hidup dalam kedamaian, dalam kesejahteraan, dan dalam ketenangan. Apalagi diperhadapkan dengan situasi dan kondisi bangsa dan negara saat ini. Pastilah dalam diri kita masing-masing, kita berharap kepada Tuhan untuk memulihkan bangsa dan negara, agar kita bisa kembali melakukan aktivitas kita. Kita bisa berkumpul untuk melakukan ibadah bersama kembali. Namun kenyataan yang kita hadapi dari mewabahnya virus COVID-19 ini membuat kita mengalami banyak kesulitan dalam hidup kita. Kesulitan ekonomi, kesulitan dalam mencari pekerjaan, serta kesulitan-kesulitan yang lain yang kita hadapi di tengah situasi dan kondisi bangsa dan negara kami saat ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di saat kita mengalami banyak kesulitan dalam kehidupan kita,
membuat hidup kita menjadi murung, bahkan hilang kedamaian dalam hidup kita. Akibat dari kemelut serta kesulitan hidup yang kita hadapi. Namun di tengah-tengah kesulitan serta tantangan hidup yang kita hadapi saat ini, sebagai anak-anak Tuhan, kita dituntut untuk mewartakan keselamatan, kabar keselamatan Allah. Kita dituntut untuk memberitakan firman kebenarannya. Namun terkadang saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita diperhadapkan dengan berbagai tantangan serta masalah yang harus kita hadapi dalam pelayanan kita. Seringkali kita diperhadapkan dengan bermacam-macam tantangan ketika kita mau melayani. Ada saja tantangan-tantangan yang datang menghampiri kita. Anak kita ada yang sakit, pelayanan kita ditolak oleh sesama dan tidak dihargai, sehingga menimbulkan pertanyaan dalam diri, apa makna melayani Tuhan jika tidak menumbuhkan damai sejahtera? Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui nats pembacaan kita saat ini, Rasul Paulus menasehati kita agar kita selalu hidup dalam sukacita, hidup dalam kesempurnaan, sehati, sepikir, dan hidup dalam damai sejahtera. Walaupun kita diperhadapkan dengan berbagai macam kesulitan dan tantangan, tapi kita harus yakin dan percaya bahwa Allah turut bekerja dalam setiap kesulitan hidup yang kita alami, sehingga akan mendatangkan kebaikan bagi kita yang selalu mengasihi Tuhan. Untuk itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal, dalam keadaan apapun, baik suka maupun duka. Ingatlah bahwa kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, yang telah melepaskan kita dari kematian oleh perbuatan dosa kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nats pembacaan kita saat ini memanggil kita untuk dapat terus bersuka cita dan memperlengkapi diri sebagai umat Tuhan. Kita hendaknya menyadari bahwa dalam hidup ini kita selalu bertemu dengan yang namanya pergumulan atau penderitaan. Namun pergumulan itu tidak harus menutup hati kita untuk bersuka cita di dalam kasih Tuhan. Karena sukacita yang sejati itu datangnya dari Tuhan, bukan dari orang lain yang siap mendengar keluh kesah kita. Untuk itulah saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita selalu mendekatkan diri kita kepada Tuhan untuk setiap persoalan dan kesulitan hidup yang kita hadapi. Maka yakin dan percaya, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan pasti akan memberikan apa yang kita inginkan, asalkan kita selalu percaya dan serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Kembali lagi kami naikkan syukur dan terima kasih kepadamu Bapa. Karena kasih sayang Tuhan begitu besar kami rasakan dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah situasi dan kondisi bangsa dan negara kami saat ini ya Bapa. Dengan mewabahnya COVID-19. Sehingga membuat kami melakukan setiap kegiatan dan aktivitas peribadahan kami dari rumah kami masing-masing. Tapi kami selalu menaikkan syukur dan terima kasih kepadamu. Karena walaupun kami diperhadapkan dengan situasi ini Tuhan, tapi tangan kasih Tuhan selalu menyertai kami. Tangan kasih Tuhan selalu melindungi kami. Sehingga sampai saat ini kami percaya bahwa semua kami, semua anggota jemaat GKP Teluk Jambe masih tetap sehat, selamat, dan terlindung dalam naungan tangan kasih Tuhan Yesus. Bapa di sorga, kami juga mengucap syukur atas firman kebenaran Tuhan yang sudah boleh kami dengar. Kiranya firman ini dapat membawa kami untuk selalu mengucap syukur dalam setiap persoalan kehidupan yang kami hadapi. Dan kiranya firman ini mengajarkan kepada kami, agar kami selalu sandarkan kehidupan kami diatur oleh Tuhan Yesus saja. Sehingga apapun yang menjadi kendala dalam kehidupan kami, apapun yang menjadi persoalan dalam kehidupan kami, asal Tuhan Yesus turut campur tangan di dalamnya, semuanya akan berakhir dengan penuh kedamaian dan sukacita. Bapa di sorga, di saat ini Tuhan, kami mau berdoa, menyerahkan seluruh jemaat GKP Teluk Jambe dimanapun mereka berada saat ini ya Bapa. Biarlah tangan kasih Tuhan selalu ada bersama-sama dengan mereka. Tangan kasih Tuhan selalu membimbing mereka, menuntun mereka di tengah-tengah kehidupan mereka masing-masing. Kami mau berdoa bagi jemaat-jemaat kami yang saat ini terbaring sakit di rumah-rumah sakit ataupun di rumah. Tuhan, lewat jamahan tangan kasih-Mu kami memohon, Bapa mau berkati segala apa yang mereka pergunakan untuk mencari kesembuhan, baik makanan, minuman, ataupun obat-obatan. Biarlah Bapa mau berkati itu, agar lewat pemberkatan dari tangan-Mu Bapa, kesembuhan bisa mereka peroleh, sehingga mereka bisa beraktivitas kembali dengan tubuh-tubuh mereka yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Kami juga mau berdoa menyerahkan anggota jemaat kami yang sudah lanjut usia dalam masa ketuaan mereka. Biarlah Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan mereka di tengah situasi dan kondisi bangsa dan negara saat ini yang membuat kehidupan mereka mau beraktivitas penuh dengan keraguan-raguan dan rasa takut. Tapi kami percaya apabila Tuhan Yesus menyertai mereka, mereka semua akan tetap aman, selamat, dan terlindung dalam dekapan cinta kasih-Mu Bapa. Berikanlah senantiasa sukacita dan penghiburan bagi mereka Tuhan, agar mereka selalu merasa terhibur lewat penghiburan yang selalu dan senantiasa Bapa berikan dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, di saat ini juga patutlah kami naikkan syukur dan berterima kasih atas cinta kasih Tuhan bagi anak-anak kekasih kami yang sudah boleh menerima hasil daripada perjuangan mereka di bangku studi mereka masing-masing. Tuhan, kami percaya apa yang mereka dapat, keberhasilan itu adalah berasal dari Engkau. Dan patutlah kami naikkan syukur atas semua yang Tuhan berikan kepada anak-anak kekasih kami. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau juga mau tetap senantiasa ada bersama-sama dengan mereka di saat mereka mau melanjutkan studi-studi mereka masing-masing. Tuhan kiranya ada di tengah-tengah kehidupan mereka ya Bapa. Bapa di sorga,
Kami juga berdoa menyerahkan anggota jemaat GKP Teluk Jambe yang sementara bersuka cita untuk merayakan bertambahnya setahun usia dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami percaya sungguh bertambahnya setahun usia bukan atas kuat dan mampu kami, tapi itu merupakan anugerah Tuhan yang paling besar yang kami miliki dalam kehidupan kami ya Bapa. Untuk itulah ya Tuhan, ajarkanlah kepada kami untuk selalu mengucap syukur atas berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami lewat bertambahnya setahun usia bagi anggota jemaat GKP Teluk Jambe yang sementara merayakan bertambahnya setahun usia mereka Bapa. Bapa di sorga, inilah kami Tuhan, ampuni salah dosa kami Bapa. Dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.